perhatikan itu yang pertama itu tentang intelligence. Terus apa bedanya intelligence sama personality? Nah, itu penting ya. Jadi kalau intelligence itu saya ambil dari definisinya Howard Gardner, maka intelligence itu adalah sesuatu yang dihasilkan karena ada interaksi dengan lingkungan. Intelligence itu tidak berdiri sendiri, gitu. Jadi intelligence itu apakah sudah ada di dalam diri kita, gitu ya? Ataukah itu merupakan perpaduan dengan lingkungan? Kalau menurut definisinya Gardner, intelligence itu bukan ansih ada di dalam diri anak sejak lahir terus pasti jadi pinter. Enggak. Itu harus dikembangkan. Itu harus ditumbuhkan. Lewat apa? Lewat lingkungannya. Gitu ya. Sehingga kita memahami di sini bahwa intelligence itu kalau menurut definisi Gardner itu tidak tunggal, melainkan majemuk, melainkan banyak. Sehingga gini, kalau kita misalnya bilang ya, wah itu anaknya pinter, gitu ya. Nah, menurut Gardner itu harus pakai koma. Nggak boleh dibilang anak itu pinter, tapi pinternya dalam hal apa, gitu ya. Jadi misalnya ada anak yang pinternya dalam hal matematika, gitu. Ada anak yang pinternya dalam bahasa, ada anak pinternya dalam sports, balet atau apapun. Nah, itu semua oleh Gardner didefinisikan sebagai intelligence. Karena Gardner mendefinisikan intelligence itu sebagai kemampuan manusia untuk memecahkan suatu masalah, tentu masalah ini dalam lingkup masyarakat, atau menciptakan suatu produk itu yang berguna juga di masyarakat. Sehingga kita ngelihat dari sini bahwa intelligence ini urusannya adalah terkait erat dengan lingkungan di mana kita itu tinggal. Intelligence tidak bisa berdiri sendiri, ya. Nah, ini yang pertama jadi konsep dasar kita tentang apa itu intelligence. Nah, nanti kita akan bahas juga ya dari sisi yang berbeda. Sorry, sebentar ya. Ini kayaknya itu nggak bisa di next feed. Jadi kayaknya aku harus balik ke yang utuh feed. Aku next nggak bisa soalnya. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini aku harus ini dulu. Tapi kenapa bisa ya Fit ya? Sekarang oke, nggak bisa. Nggak tahu ada masalah teknis, sorry. Nah, sekarang kita mau bandingkan intelligence dengan personality. Nah, kalau personality itu beda. Personality itu adalah sesuatu yang memang ada di dalam diri anak itu sejak dia lahir. Gitu ya. Kalau intelligence itu enggak. Contoh, anak katakanlah IQ-nya tinggi. Oke. Tetapi dari kecil nggak pernah dipakai itu otaknya, gitu ya. Nggak pernah belajar, nggak pernah rajin, nggak pernah ngerjain soal-soal. Apakah nanti dia akan istilahnya bisa memanfaatkan IQ yang tinggi ini di dalam dunia nyata? Nggak bisa, soalnya nggak pernah dipakai. Tetapi kalau yang namanya personality ini, sejak anak itu lahir, personality-nya itu sudah ada di dalam dia. Kenapa? Karena personality ini saya pakai dari Helen Fisher ya, itu adalah tergantung dari zat kimia yang ada di otak anak itu. Contoh, ada bayi yang sejak dia lahir itu ya, itu nangisnya kenceng. Oke, ada yang nangisnya itu lebih slow dan lebih flat. Misalnya, kalau dia nangis itu cuman oe, oe, pelan, gitu ya. Tapi ada juga yang kalau nangis itu teriak, gitu ya, wah itu kalau nggak ada orang yang datang dia nggak berhenti, dia bisa kuat tahan lama. Nah itu bukan intelligence, oke? Okay? Itu masuk di personality. Dan bayi ini juga nggak bisa milih, gitu ya. Personality-nya itu akan seperti apa? Karena itu tergantung dari zat kimia. Kasih contoh ya, supaya nanti bisa membedakan. Yang pertama, zat kimia yang namanya dopamin. Seorang anak kalau dopaminnya itu banyak,
maka dia akan menjadi anak yang meledak-ledak, gitu ya. Apa ya, mood-nya itu bisa naik turun. Kalau senang senang banget gitu ya, kalau sedih sedih banget, lalu cepat berubah dari senang ke sedih dan segala macam. Itu berarti anak ini dopaminnya itu berlebihan, gitu. Nah, bagaimana dengan anak yang serotoninnya tinggi? Kalau anak serotoninnya tinggi, dia lebih kalem, dia lebih flat. Contoh kalau anak remaja serotoninnya tinggi ya, kita nggak tahu itu anak lagi jatuh cinta atau baru diputus sama pacarnya karena wajahnya flat. Jadi emosinya itu setiap hari sama, sehingga kita nggak bisa nebak ini anak lagi seneng atau lagi susah atau lagi galau, kita nggak tahu karena sama. Nah, itu bawaan gitu loh. Itu tuh nggak bisa kita rubah, tetapi bisa kita bantu anak-anak untuk mengendalikan dirinya bisa, tapi nggak bisa diganti. Nah, sedangkan tipe yang testosteron misalnya, itu adalah anak dengan kemauan kuat gitu. Ada kecenderungan untuk mendominasi yang lain, mototan, susah diatur. Itu karena testosteronnya tinggi. Sedangkan yang estrogennya itu tinggi, itu anak yang bisa ngertiin orang lain, penuh belas kasihan, bisa bersimpati. Nah, personality beda dengan intelligence, ya. Kalau personality ini sudah menetap di dalam diri kita masing-masing. Dan itu akan mempengaruhi salah satunya raut wajah kita. Cara kita ngomong, gitu ya. Cara kita berinteraksi. Itu sangat berpengaruh dengan personality. Intelligence tidak. Kalau kita lihat yang di Howard Gardner tadi kan ada 8 macam ya intelligence itu. Nah, intelligence itu bisa dikembangkan. Dan kita bisa pilih kita mau kembangin yang mana. Kita juga punya minat di dalam hal-hal tertentu yang nantinya bisa kita kembangkan. Itu intelligence. Kalau personality itu sudah built-in lah istilahnya ya, bawaan dia. Sehingga kalau kita sebagai orang tua tidak bisa membedakan ini, kita bisa meletakkan harapan yang salah kepada anak. Misalnya, kamu ini loh kok nggak bisa rapi, gitu loh. Kamu ini kok nggak bisa tertib, kok nggak bisa. Ya, kalau anak itu dopaminnya tinggi, itu mau disuruh tertib gimana juga ada apa ya, ada KKM-nya gitu loh. Dan KKM-nya tuh rendah untuk anak-anak dengan dopamin yang tinggi. Tetapi kalau yang serotoninnya tinggi, nggak usah disuruh rapi juga emang udah rapi bawaannya. Karena kelebihan serotonin itu yang membuat dia ingin hidup itu rutin, ingin hidup itu teratur. Tetapi kalau anak dengan dopamin tinggi, buat dia hidup itu challenge setiap hari. Sehingga dia ingin tantangan. Hidup itu kayak naik roller coaster. Nah, jadi gini Bapak Ibu, personality anak ini nanti pasti akan mempengaruhi pilihan intelligence yang dia ingin kembangkan. Mau nggak mau, ya. Itu nanti kalau anak-anak dengan dopamin yang tinggi, sebetulnya dia bisa berkembang di dalam semua intelligence. Tapi mungkin ada bidang-bidang tertentu yang dia lebih suka, gitu. Ya, contoh misalnya ya, orang-orang yang testosteronnya tinggi, itu cenderung akan kuat di logis matematis. Itu secara alami akan seperti itu. Ya, secara alami dia akan mengarah ke sana. Meskipun dia bisa juga mengembangkan diri dalam hal yang lain. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung. Jadi gini, Bapak Ibu singkatnya. Intelligence itu kalau ditanya itu nature atau nurture. Kalau nature itu berarti sudah built-in di dalam diri si anak. Kalau nurture itu karena pengaruh lingkungannya. Sebetulnya dua-dua, ya, dua-dua ini ada. Tetapi faktor nurture ini kalau menurut saya ya itu lebih kuat. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu waktu anak itu lahir bakat minatnya apa. Betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi percuma kita itu beradu pendapat dengan siapapun bahwa anakku ini bakatnya A. Tahu dari mana anaknya bakatnya A, gitu ya. Nah, saya kasih contoh dari seorang yang bernama Shinichi Suzuki. Dia orang Jepang.
dia pemain musik, terutama biola. Shinichi Suzuki membuktikan semua anak yang dia latih, mau dari latar belakang keluarga apapun, kalau dia yang latih, berarti lingkungan ya. Kalau Shinichi Suzuki yang latih anak ini, maka anak itu 100% akan bisa bermain biola dengan bagus, excellent, bukan cuma bisa. Bahkan ada anak-anak yang dilatih oleh Shinichi Suzuki ini lahir dari keluarga yang buta nada. Buta nada tuh kalau nyanyi nggak karu-karuan ya. Ya selendro, ya vals, campur semua jadi satu. Nggak bisa pas itu pitch-nya. Tetapi anak-anak yang lahir dari papa mama yang buta nada ini, kalau dilatih sama Shinichi Suzuki, bisa juga. Sehingga dalam hal ini Shinichi Suzuki mengatakan bahwa yang penting itu lingkungannya gitu loh. Sudahlah, aku nggak mau tahu itu anak bakat atau enggak, toh aku juga nggak ngerti itu anak bakat atau enggak. Yang tahu mungkin cuma Tuhan, gitu ya. Tetapi selama kita menyediakan lingkungan yang tepat untuk anak itu, maka anak itu pasti akan berkembang. Dan hal yang sama kita juga lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kita juga nggak tahu anak kita lahir itu bakatnya apa. Tetapi waktu anak ini ada dalam lingkungan yang tepat, dia enjoy main musik misalnya, papa mamanya mendukung, anak jadi, gitu kan? Ada anak yang enjoynya gambar, papa mama mendukung, jadi juga. Jadi terserah dia bakat atau enggak, karena kita nggak tahu. Yang penting adalah lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau lanjut. Bagaimana kita belajar untuk menerima anak kita dan melihat anak kita. Anak-anak Bapak Ibu, asumsi saya, mayoritas kan sudah remaja ya, usia SMP, usia SMA, terutama yang SMA. Yuk kita ngelihat hal yang sepele aja. Di SMA itu ada penjurusan IPA sama IPS. Oke? Dunia pendidikan kita memilah seperti itu, ya. Perhatikan dua foto di sini. Foto yang pertama itu menggambarkan ini loh modelnya anak IPA tuh kayak gini, ya. Kalau pakai baju itu ya biasa-biasalah senyaman mungkin. Penampilan ya pokoknya mandilah gitu ya. Nah, tapi perhatikan anak IPS. Oke, ini terjadi di mana-mana. Anak IPS itu lebih dandan. Anak IPS itu lebih memperhatikan penampilan, nggak cowok, nggak cewek. Gitu. Kenapa? Karena memang dunia yang mereka geluti berbeda. Anak IPA itu mereka akan fokus kepada keseharian mereka, mereka bergelut dengan data, dengan fakta. Jadi penampilan itu tidak terlalu penting. Mau kamu modelnya kayak apa, nggak ada yang merhatiin kamu. Tetapi kalau anak IPS, mereka itu lebih banyak kehidupannya bersosialisasi. Ilmu mereka itu menuntut untuk mereka bisa interaksi. Sehingga akhirnya membuat perilaku cara dandan itu juga berbeda. Nah, Bapak Ibu, tolong jangan dilupakan selain IPA dan IPS, itu masih ada lagi yang ini. Nah, ini yang seringkali kita melupakan kelompok anak seni. Ya. Kalau anak seni ini beda sama IPA sama IPS. Karena mereka punya cara berpikirnya sendiri, gitu ya. Mereka punya apa ya? Cara menjalani hidup itu berbeda. Nah, ini cuma sekedar contoh aja untuk mengatakan bahwa bisakah kita ini sebagai orang tua menerima anak itu apa adanya gitu loh. Mereka ini lebih apa ya? Lebih condong tertariknya dengan dunia seperti apa. Saya mau kasih contoh dengan anak saya. Ini dua anak saya. Boleh nih kita main tebak-tebakan ya Pak David ya. Nah, silakan boleh tebak-tebakan di chat ya. Kalau menurut Bapak Ibu, yang foto pertama itu anak saya yang pertama itu cowok. Oke, lihat dandanannya seperti itu. Anak saya yang kedua itu yang cewek, ada fotonya di situ. Boleh dong kita tebak-tebakan dulu ya. Kalau menurut Bapak Ibu dari kategori IPA, IPS sama art gitu ya, anak saya ini termasuk yang mana? Dari penampilannya dulu. Oke, boleh nih kita main tebak-tebakan di chat. Silakan.
Wah, tadi kayaknya saya belum buka chat. Oh, ini saya buka dulu chatnya. Yang laki art, ada yang bilang yang laki IPA, ada yang bilang yang cewek yang IPA, yang cowok seni, yang cewek yang IPA, nggak ada yang bilang IPS ya? Oh, ada. Ada yang bilang yang cewek IPS, ada. Uh, Oke. Okay. Yang cowok yang art, yang cewek yang IPA. Mayoritas kayaknya jawabannya itu ya. Cuman kayaknya untuk anak saya yang cewek sebagian ngomong IPA, sebagian ngomong IPS gitu ya. Oke. Okay. Thank you Bapak Ibu untuk tebak-tebakannya ya. Jawabannya adalah anak saya yang pertama yang cowok itu art. Dia kuliah sastra Jepang. Dan setelah lulus SMA, dia merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan dia mengambil keputusan untuk memanjangkan rambutnya. Oke, jadi rambutnya sekarang sudah sepunggungnya, lebih panjang dari rambut anak saya yang cewek. Oke, nah anak saya yang cewek itu IPA dan dia memang ya istilahnya suka pelajaran-pelajaran eksak gitu ya, seperti matematika, kimia, fisika, biologi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau ajarin bagaimana cara membaca anak-anak kita, gitu ya. Ini anak saya yang cowok. Anak saya yang cowok ini dari sisi personality dia itu lebih flat, lebih kalem, oke? Dia builder. Tetapi dia juga director karena dia kuat dalam hal-hal sains. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, dia director, tapi dia tidak memilih jurusan sains. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Intelligence yang dia mau kembangkan itu adalah pilihan dia, bahwa personality mempengaruhi iya. Nah, sekarang dari sisi intelligence, anak saya memilih untuk mengembangkan intelligence sebagai berikut. Satu, logisnya dia kuat. Dia suka origami, itu berarti visual spasialnya jago. Tapi kalau dia nggak bisa berpikir logis, dia nggak akan tahu itu kertas kalau ditumpuk-tumpuk gitu kuat atau enggak. Itu sama dia ada hitungannya. Kalau dia pakai kertas ukurannya berapa gitu ya, beratnya berapa, perbandingannya berapa, kakinya harus dibikin gede atau dibikin kecil, kalau ada sayap, kalau ada senjata itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang jatuh gitu. Oke? Lalu anak saya juga bagus di dalam hal kinestetik, tapi motorik halus. Yaitu dia bisa origami. Itu yang origami kumbang itu kecil sekali. Bahkan ada yang dia origami itu cuma seukuran kuku saya. Kuku saya, kukunya cewek. Dia bisa origami sekecil itu tanpa alat. Pakai tangannya dia yang lebih gede dari tangan saya. Oke? Tetapi dari sisi intelligence yang betul-betul alami di dalam diri dia yang paling kuat itu adalah intrapersonal. Jadi dia orangnya nggak terlalu suka bergaul sama orang, dia lebih menikmati kerja dengan dirinya sendiri, dia nggak suka kerja kelompok, apa-apa harus dikerjakan sendiri, apa-apa harus sesuai dengan idealisme dia. Betul, dia harus belajar banyak bergaul, betul. Tetapi saya sebagai mamanya, saya harus belajar menerima bahwa personality anak saya seperti itu dan intelligence yang dia kembangkan adalah seperti ini. Gitu ya. Sehingga pada saat kita itu belajar untuk menerima kondisi anak kita, pertama personality, kedua pilihan intelligence-nya, maka dia akan jadi optimal dan dia menikmati menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Oke. Nanti ceritanya bisa lebih panjang. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa kasih saya feedback, lalu kita bisa diskusi tanya jawab, sehingga saya akan akhiri dulu sampai di sini, supaya kita lebih banyak waktu untuk tanya jawab ke kasus-kasus yang real. Saya ingin menutup dengan satu bagian dari firman Tuhan, Efesus 2, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saya percaya anak-anak kita itu unik,
Tuhan kasih personality-nya memang unik gitu ya. Dan Tuhan kasih juga potensi intelligence-nya itu unik. Tetapi keunikan ini punya tujuan, yaitu Allah mau pakai anak kita untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga tugas kita sebagai orang tua adalah mendukung mereka 100% untuk menjadi diri mereka seperti yang Tuhan itu kehendaki. Alangkah bagusnya kalau anak kita dari kecil itu sudah menyadari, oh aku ini personality-nya gini, gitu ya. Oh aku ini punya pilihan intelligence yang aku bisa kembangkan yang sesuai dengan diriku, sehingga dia akan menikmati untuk menjadi dirinya sendiri. Intelligence bisa nggak dipaksain? Bisa. Loh kalau mamanya ngotot bisa. Anaknya dilesin matematika dari TK, bisa. Dipaksa ikut lomba olimpiade SMP SMA, bisa. Sampai anaknya juara pun bisa. Tetapi apakah Allah itu memang mendesain anak ini untuk di bidang itu? Apakah anak ini waktu menjalani itu senang di situ? Belum tentu. Saya di gereja pelayanan ke remaja pemuda. Ada seorang yang pernah cerita, sebetulnya dia tuh senang basket, tapi dia jago matematika. Sehingga sama gurunya, dia itu disiapin untuk lomba matematika, padahal dia senangnya basket. Nah, guru basketnya nggak tahu kalau dia itu ikut lomba matematika. Sehingga sama guru basketnya anak ini dilatih juga. Pada hari pertandingan itu bentrok. Lomba matematika sama lomba basket di jam yang sama. Nah, anak ini masih kecil kan, nggak ngerti apa-apa. Ditanya sama gurunya, yuk siap lomba basket? Ayo, katanya dia. Jadi dia langsung ke lapangan basket. Terus guru matematika nyari, ini mana anak ini? Ternyata anaknya sudah di lapangan basket dan menang juga gitu. Dan anaknya ngomong ke saya, sebetulnya saya lebih enjoy main basket. Bukan karena saya nggak bisa matematika loh, saya bisa matematika. Tapi saya lebih enjoy ada di lapangan basket. Ini contoh aja ya. Nanti akan ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita kembangkan ya. Pernah juga dalam satu seminar ada seorang ibu yang lulusan kedokteran, tapi dia bilang ke saya, Bu, sebetulnya saya itu nggak senang jadi dokter. Ini mah disuruh sama orang tua. Terus saya tanya, lah ibu sekarang profesinya apa? Jadi dokter enggak? Dia bilang enggak, karena saya enggak enjoy. Jadi sekarang ibu kerjanya apa? Saya bikin coklat. Dan saya menikmati setiap hari saya masak gitu ya. Saya bikin coklat gitu. Nah ini beberapa contoh aja ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini kita bisa mengawali untuk diskusi kita. Silakan mungkin bisa dipandu dengan Pak David. Ya, ini ada nih Cik, satu. Jadi menurut Ibu Mei, apakah anak ikut tes minat dan bakat cukup membantu kalau anak masih bingung dan belum ada yang sangat menonjol? Iya, boleh-boleh aja ikut tes bakat minat, gitu ya. Tetapi perlu diperhatikan ini tes bakat minat yang seperti apa. Karena pernah juga ada satu kejadian, ini kebetulan saya kenal anaknya dan saya kenal mamahnya. Singkat cerita, oleh tes bakat minat dan oleh psikolognya, anak ini dikasih tahu, kamu bakatnya kimia, gitu ya. Nanti kuliahnya kimia, karena kamu menonjolnya di kimia. Terus anaknya sampai stres, dia ngomong sama mamanya, Mama, aku nggak suka kimia. Aku nggak kepingin belajar kimia. Aku ini sukanya aeromodeling. Jadi dia itu sudah bertahun-tahun di rumahnya, itu punya bengkel sendiri. Dan dia bikin aeromodeling itu sendiri. Bahkan dia pernah ikut lomba yang mewakili sekolah, istilahnya di bidang-bidang yang bukan kimia gitu loh. Fotografi lah, terus yang bikin-bikin apa gitu ya. Pokoknya nggak ada hubungan sama kimia sama sekali gitu. Sehingga akhirnya anak ini stres. Mama aku nggak mau disuruh sekolah kimia. Jadi ya itu tadi ya balik ya. Saya tidak mengatakan bahwa tes bakat minat itu nggak perlu. Tetapi kita harus berhati-hati ada kasus di mana hal-hal seperti ini itu bisa terjadi. Sehingga kalau menurut saya tes bakat minat perlu. Tetapi yang jauh lebih penting adalah orang tua, papa, mama dengan anak ini yang lebih terbuka untuk menggali potensi anak-anak kita.
sebetulnya yang secara alami anak-anak kita senang untuk lakukan itu apa? Contoh ya, seperti yang anak pemuda yang cerita ke saya tadi. Anak nilai matematikanya bagus, belum tentu dia enjoy matematika. Oke? Anak saya yang cowok itu dari kecil kalau di tes IQ itu very superior. Tapi dia memilih dunia yang dia cintai itu adalah art dan sastra. Nah itu saya nggak bisa maksa dia. Loh, kamu nih IQ-nya tinggi gitu kan, rugi kalau nggak masuk science gitu ya. Rugi kalau nggak masuk jurusan teknik. Nggak semua anak bisa masuk teknik. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Passion dia di mana? Gitu loh. Kecintaan dia dalam menjalani hidup, nah itu yang nanti kita bilang intelligence yang dia kembangkan itu apa? Dia senangnya apa? Nah, Bapak Ibu ini pengalaman anak saya. Anak saya waktu SMA masuk di jurusan IPA yang cowok itu, tapi dia nggak enjoy karena dia orang seni, dia orang sastra, dia suka bahasa asing, dia belajar bahasa Inggris sendiri, dia belajar bahasa Jepang juga sebelum kuliah sastra Jepang dia sudah belajar. Nilainya selama di SMA itu mepet sama KKN, bahkan hampir setiap tahun itu nilainya itu rada-rada dikatrol gitu loh supaya naik kelas. Padahal saya tahu anak saya pintar, tapi dia nggak enjoy. Begitu dia masuk di sastra Jepang, nilainya itu mepet IP 4. Dan dia nggak merasa terbebani loh waktu belajar sastra Jepang. Beda banget waktu dia di TK sampai SMA, dia stres. Begitu dia masuk ke bidang yang dia cintai, semua tugas itu menjadi hobinya dia. Sehari-hari dia menggeluti sastra Jepang itu enjoy banget. Tapi dia benci Mandarin. Nah, itu saya juga pusing. Padahal Mandarin sama Jepang itu beda-beda tipis. Nah, inilah yang agak misterius ya dari sisi anak-anak itu. Pokoknya kalau mereka minat gitu ya, mereka akan jadi excellent di situ. Gitu ya. Ini ada lagi nih, Cik. Tipe atau model anak IPA, IPS yang tadi Cici gambarkan, apakah itu pasti standar gitu? Enggak juga ya. Ini sebetulnya IPA, IPS, dan Art sebetulnya adalah cara saya untuk menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu bahwa tipikal anak-anak kita kalau dikaitkan dengan lingkungan kita itu bisa dibagi menjadi style yang seperti itu. Tetapi kalau nanti dibaginya menurut Howard Gardner itu ada 8. Nah, tergantung nanti dengan teori mana lagi kita istilahnya mau pakai untuk melihat anak kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lewat konsep multiple intelligence. Saya kasih contoh tadi IPA, IPS, A. Ini belum saya tambahin. Kalau misalnya saya tambahin filsuf gimana? Saya tambahin pendeta gimana? Tentu akan lebih luas lagi. Intinya adalah bisakah kita sebagai orang tua menerima tipikal anak kita itu seperti yang dia nyaman, gitu loh. Ada anak-anak yang kita paksa masuk IPA sebetulnya dia nggak nyaman di IPA, dan sebaliknya juga, gitu ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menerima tipikal anak kita apa adanya yang dia merasa nyaman. Tapi dalam kasus anak saya terpaksa masuk IPA karena tidak ada pilihan art di SMA-nya, cuma ada IPA sama IPS. Ya udah, saya tanya, mending mana IPA atau IPS? Ya menurut anak saya mending IPA lah daripada IPS. Ya udah, lu masuk IPA gitu. Tapi waktu dia kuliah, pilihan lebih banyak. Jadi dia boleh memilih intelligence mana yang cocok buat dia untuk dia kembangkan. Nah, anak saya menyadari kekuatan dia adalah di bahasa, kecintaannya di seni. Ya udah, masuk sastra Jepang. Ya, itu kira-kira ya. Nah, ini ada lagi, Cik. Apa namanya? Ya, sebentar. Anak saya kelas 8 sudah mulai ada sosialisasi IPA atau IPS. Nah, saat nanti masuk SMA. Nah, kami ingin masuk IPA. Nah, anaknya nangis. Bagaimana kami harus membuat dia pede dan menguatkan sesuai dengan pilihan kami. Gitu. Oh, ini gimana ini Bapak Ibunya? Ini Bapak Ibu.
Saya tidak mengatakan pilihan anak pasti benar. Belum tentu. Kadang-kadang anak ingin masuk IPS karena temennya masuk IPS. Bisa. Kadang-kadang anak masuk IPS karena males. Gitu ya. Maksudnya dalam persepsi dia IPS itu gampang. IPS itu susah. Nah, saya nggak tahu dalam hal ini motivasi anak kenapa kok nggak mau masuk IPA. Tapi saya juga mempertanyakan motivasi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu mendorong anak ini untuk masuk IPA? Kalau Bapak Ibu motivasinya adalah betul melihat anak ini secara alami memang kuatnya di IPA, itu masih bisa diterima. Tetapi kalau Bapak Ibu mendorong anak ini hanya semata-mata karena pilihan Bapak Ibu, mohon dipertimbangkan ulang, gitu ya. Karena bisa saja dengan kita memaksa anak, anaknya itu terpaksa. Karena anak nggak punya hak mungkin, orang tuanya yang menentukan, tapi itu bisa merusak kehidupan anak kita. Yaitu pada saat anak kita tidak bisa terima dengan kenyataan bahwa dia harus masuk IPA. Itu berat buat anak. Sehingga tolong dipertimbangkan efeknya. Bapak Ibu yang lebih kenal anak Bapak Ibu ya, tolong dipertimbangkan dampaknya. Kalau memang menurut Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kuat, memang kuat IPA-nya, memang IQ-nya cukup tinggi gitu ya, ya kemungkinan besar dia akan survive. Tetapi kalau anak Bapak Ibu, IQ-nya termasuk yang rata-rata, lalu sekolahnya sekolah favorit ya, yang tuntutan akademisnya tinggi, Bapak Ibu paksa dia masuk di IPA, itu kasihan sekali. Bukan karena anaknya nggak mau belajar, tapi ini mohon maaf, kalau IQ-nya tidak superior atau very superior, dimasukkan di IPA, itu kasihan. Nanti anak ini tidak bisa berkembang secara utuh. Hanya untuk ngerjain matematika aja dia sudah harus stres panjang hari. Kapan dia mengembangkan bakat minat yang lain? Padahal toh nanti dalam hidupnya dia nggak akan pakai matematika. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Terus terang, sekolah kita tidak didesain untuk mengakomodasi semua anak. Sekolah favorit yang nilai akademiknya tinggi, yang tuntutan akademiknya tinggi, itu memang hanya ditujukan kepada anak-anak dengan IQ superior dan very superior. Untuk anak-anak dengan IQ normal atau rata-rata, sangat tidak disarankan masuk ke sekolah dengan tuntutan akademik tinggi. Justru dia akan gagal di situ. Lebih baik kita arahkan dia ke sekolah yang standar akademiknya tidak setinggi itu. Supaya anak ini berkembangnya lebih holistik. Gitu ya. Kita harus memilih intelligence mana yang perlu kita iya. Yang seperti mana ya anak pindah ke negeri terus apa? Aku nggak pernah gue saya tanya. Ya. Itu. Satu pasti kan kabar. Ini silakan Pak David. Ya. Iya, ada dua pertanyaan juga yang sama itu, Cik. Oke, sorry ada pertanyaan lagi ya. Ada dua yang mirip-mirip juga. Yang pertama itu ini, ada yang berpendapat bahwa kadang kita harus melupakan passion untuk melakukan pekerjaan dan mengembangkan intelijen yang sepertinya bukan passion kita, tapi diperlukan di masyarakat. Dan mungkin ini menjadi apa ya istilahnya itu kamu bisa hidup besoknya gitu kan, daripada kamu passion tapi nggak ada pekerjaannya begitu kan. Terus yang kedua yang juga mirip, bagaimana berarti untuk mengembangkan anak lebih kepada apa yang mereka minati. Bagaimana kalau anaknya mudi berubah-berubah minat? Nah, apa harus diikuti terus? Atau ada saatnya diarahkan? Nah, gimana itu? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah pergumulan setiap dari orang tua. Apakah kita melepaskan anak kita tuh memilih sendiri di dalam ketidakdewasaan mereka, gitu ya? Di dalam ketidakmengertian mereka tentang dunia yang akan datang dan segala macam. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan kita sebagai orang tua Kristen, ya. Prinsipnya dulu, kita percaya bahwa Allah lah yang menentukan anak kita personalitinya seperti itu. Allah juga yang kasih potensi ya, intelligence itu tadi sebelum dikembangkan kepada anak-anak kita seperti tadi Efesus 2 ayat 10,
Allah sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau boleh, saya mau sharingkan dulu sedikit pengalaman dengan anak saya yang cewek, ya. Anak saya yang cewek itu waktu dia masih SMP, namanya juga anak yang punya banyak minat ya. Jadi gini, musik seneng, olahraga seneng, nilai pelajaran bagus gitu ya, semua bagus. Akhirnya anak ini bingung juga gitu loh, mau milih apa kok semuanya bagus. Jadi waktu SMP dia excellent di semua bidang. Juara basket iya, juara bahasa Inggris iya, juara matematika iya, juara kelas iya, semua itu iya. Tetapi kemudian saya ajak anak saya bicara baik-baik. Pertimbangan saya gini, saya bilang ke anak saya, kamu sekarang di usia ini bisa juara semua, kamu senang. Tapi kamu tidak boleh terus seperti ini. Mulai sekarang kamu harus milih kamu mau fokus di mana. Oke? Saya kasih pertimbangan ke anak saya gini. Oke lah, kamu juara basket bagus. Sekarang mama mau tanya, kamu mau jadi atlet atau enggak? Anak saya bilangnya enggak. Ya sudah. Kalau kamu enggak jadi atlet, berarti setelah ini kegiatan olahraga sifatnya hanya olahraga. Kamu tidak fokus di situ. Kenapa? Saya kasih tahu gini. Sekarang kamu masih SMP, juara semua, kamu seneng. Tunggu 3 tahun lagi kamu lulus SMA. Kamu nggak bisa apa-apa. Mama kasih pertimbangan gini. Sekarang temenmu yang jago basket, mereka sudah tahu. Mereka jagonya basket. Mereka kejar minimal jadi atlet nasional. Tetapi kamu basket iya, matematika iya, bahasa Inggris iya, seni iya. Nanti 3 tahun lagi, temenmu yang basket sudah jadi atlet, kamu kalah. Karena kamu latihannya nggak sebanyak mereka. Kamu latihan basket iya, ikut matematika iya, piano iya, semua iya. Kamu nggak jadi apa-apa. Gitu ya. Jadi saya menyarankan ke anak saya untuk mulai berpikir ke depan. Intelligence apa yang mau kembangkan untuk menjadi dirimu. Gitu loh. Yang paling optimal yang mana? Akhirnya anak saya mulai berpikir dan dia mulai menyisihkan. Akhirnya olahraga dia sisihkan, tapi dia masih wusu. Sampai sekarang masih wusu, gitu ya. Tapi bukan untuk jadi atlet. Basket juga dia masih senang, bukan untuk jadi atlet. Piano dia sisihkan juga. Piano hanya sebagai balancing life, gitu ya, untuk membuat hidupnya lebih berwarna. Dia fokus kemana? Matematika, kimia, fisika, biologi. Karena menurut dia, kalau dia ngerjain soal-soal itu, dia enjoy, dia menikmati. Nah, waktu dia kelas 10, dia menghadiri sebuah KKR, dan di KKR itu ada calling ya untuk menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Nah, kemudian dia cerita ke saya, Mah, aku setelah dengerin itu, terus ada hamba Tuhan yang nge-follow up, ngomong bahwa menyerahkan hidup kepada Tuhan itu tidak identik dengan jadi pendeta. Nah, ternyata sempat sama hamba Tuhannya ini disebutkan misalnya itu jadi dokter misionaris. Nah, akhirnya kata-kata itu melekat di dalam diri anak saya. Oke, saya tidak mengatakan anak saya sudah istilahnya final menemukan callingnya, tetapi ini adalah cara anak untuk berproses, dia cari tahu kehendak Tuhan. Dan ternyata sejak kelas 10 itu, dia punya ketetapan. Mama, aku mau jadi dokter. Dan sejak itu, dia belajar matematika, kimia, fisika, biologi, bukan karena hobi, tetapi karena dia punya goal. Kalau memang ini panggilan yang Tuhan kasih ke aku, gitu ya, aku mau betul-betul mempersiapkan diriku dan aku akan masuk ke dunia itu. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita harus mulai ya menuntun anak kita di dalam ini bukan sekedar mencari passion, ini bukan sekedar meletakkan cita-cita setinggi bintang di langit, tetapi ini adalah menggumulkan antara anak ini dengan Tuhan. Tuhan, engkau mau aku jadi apa? Gitu kan? Berikan aku passion untuk mencintai bidang yang Tuhan titipkan kepada aku. Nah, saya juga nggak tahu ini berikutnya anak saya gimana, karena anak saya baru lulus SMA nih. Ini belum daftar juga di kedokteran gitu ya. Keterima atau nggak keterima, saya nggak tahu. Itu pergumulan hidup. Tetap biarlah
anak-anak kita itu belajar menggumuli hidupnya. Tetapi, nah balik lagi, karena anak saya memilih bidang itu berangkat dari pergumulan dia dengan Tuhan dan dari passion-nya, maka tidak perlu lagi kita meributkan itu apakah jenis pekerjaan yang dibutuhkan di masyarakat, gitu. Contoh kayak anak saya masuk jurusan yang sangat langka dan peluang kerjanya juga sangat sedikit yang sastra Jepang. Tapi saya bilang ke anak saya gini, kalau kamu yakin Tuhan yang memimpin kamu ke sana, jangan khawatir soal pekerjaan. Lah kalau Tuhan yang memimpin, pasti nanti Tuhan akan sediakan jalannya. Tapi mama juga nggak tahu kamu bakal jadi apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini memang butuh butuh hikmah juga dari Tuhan, kita sebagai orang tua belajar untuk membimbing anak kita di jalan yang benar. Bukan kita yang menetapkan cita-citanya, tetapi kita yang harus menuntun anak gitu. Pertama, untuk menggumulkan antara passion dia dan calling dia, tetapi juga kita sebagai orang tua membantu anak, karena kita dari kecil ngelihat anak kita tahu gitu loh, tipe anak kita ini kayak apa. Nah, itu yang kita kasih masukan ke anak-anak kita. Misalnya, anak kita ngotot jadi penyanyi, padahal suaranya fales, misalnya, ya. Ya, tolonglah kita membuat anak kita menyadari dirinya, gitu. Berangkat dari apa yang ada di dalam dirinya untuk dikembangkan. Itu namanya intelligence, gitu loh. Jangan membuat anak kita itu, pokoknya kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Ya, nggak gitu juga kali ya. Kadang-kadang anak kita bisa ketipu oleh lingkungan sekitarnya. Gara-gara American Idol atau Indonesian Idol gitu kan. Atau gara-gara dia punya pemain sepak bola favorit gitu, lalu kepingin jadi seperti itu. Tapi apakah betul hidupnya akan seperti itu? Nah ini yang kita juga harus hati-hati ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyerahkan ke anak 100%, tetapi kita tidak boleh mengendalikan cita-cita anak atau profesi anak di tangan kita. Kita harus dorong anak untuk punya pergumulan sendiri dengan Tuhan. Semoga itu membantu. Sorry Pak David, apakah mungkin ada yang terlewatkan? Tidak, ini lagi ditanya. Atau ada yang mau tanya secara langsung? Boleh. Oh ya, sorry Pak David, ini aku melihat di sini ada sebuah pertanyaan. Untuk intelijen berarti bisa diarahkan dari sejak anak dini. Bisa. Contoh, di dalam beberapa keluarga yang menekankan pentingnya kemampuan berbahasa asing, maka dari dini anak sudah diajak ngomong di dalam beberapa bahasa. Sehingga akhirnya kemampuan anak di dalam berbahasa, dalam hal ini adalah word smart-nya, itu berkembang secara alami. Tanpa anak bersusah keras, berupaya, berjuang belajar bahasa asing, nggak usah. Karena memang sudah dikondisikan. Gitu ya. Termasuk juga tadi Shinichi Suzuki. Itu anak dari kecil ditanamkan kecintaan main musik. Ingat ya, bukan dipaksa les alat musik. Itu beda. Ada banyak anak dipaksa les alat musik hanya untuk nanti anaknya remaja ngomong ke mamahnya. Ini kejadian. Mama, tahu nggak? Aku tuh sebetulnya nggak seneng piano loh, Ma. Lah, ini anak sudah ngabisin berapa ratus juta untuk les piano dari TK sampai SMA. Tapi waktu SMA dia berani ngomong dan dia ngomong ke mamanya dan dia bilang apa? Aku sebetulnya seneng drum, nggak seneng piano. Lah, itu kan invest yang ya gimana ya gitu kan. Termasuk juga yang dipaksa kuliah kedokteran dan segala macam. Jadi yang ditanamkan kepada anak sejak dini adalah kecintaannya, passionnya, gitu ya Bapak Ibu, itu bisa. Gitu. Itu ada lagi itu Kak. Ada lagi, oke. Ya, nyambung itu. Anak kita pinter main piano, tapi personalitinya tidak suka tampil. Boleh tidak kita push untuk jadi pianis melayani Tuhan? Boleh aja. Karena apa? Karena piano sudah menjadi kecintaan buat anak ini. Cuman masalahnya dia bukan orang panggung ya. Sehingga dia tidak enjoy untuk disorot di panggung gitu. Bisa aja untuk dia didorong untuk melayani, yaitu pianonya jangan ditaruh di tengah ya.
Pianonya ditaruh di tempat yang agak tersembunyi, bahkan kalau perlu dikasih tiang yang ada bunganya gitu ya, jadi dia ketutupan sedikit gitu untuk membuat anak ini merasa aman gitu ya, secure gitu. Nanti kan lama-lama bisa dilatih juga gitu ya. Pelan-pelan jadi ya. Iya, betul. Jadi gini, kita nggak bisa paksa anak kalau memang dia bukan tipenya. Ya termasuk tadi orang panggung sama orang belakang panggung. Ada orang yang kayak saya misalnya ya, saya dari TK itu sudah seneng ngomong. Jadi dari TK kalau suruh main drama, wah itu langsung maju di depan mic itu nggak gemeteran sama sekali. Tetapi ada orang yang nggak bisa seperti itu. Nah kita harus menerima personality-nya dulu. Setelah kita menerima personality-nya, baru kita bisa mengembangkan intelligence-nya yang sesuai dengan personality-nya itu tadi. Sampai akhirnya anak ini betul-betul berkembang. Gitu ya. Apakah ada yang lain ini? Kakak-kakak? Oke, silakan kalau ini. Iya. Oh, sorry, tadi ada satu ini mungkin Pak David yang belum saya jawab. Kalau anaknya tuh moody, Oh ya, ya, Mudi. berubah-berubah minat. Kalau tadi kan saya cerita anak saya yang multi talented ya, Ya, semua betul. bisa dan semua berhasil. Saya suruh untuk memilih supaya berhasil di bidang yang dia pilih. Nah sekarang kasusnya beda. Kalau ini mah anaknya moody. Bapak Ibu kita harus bersabar. Karena anak yang moody ini artinya mungkin dia sedang mencari apa yang sebetulnya aku cintai, aku sendiri nggak tahu gitu ya. Biasanya anak yang moody ini kalau dari sisi personality mungkin yang dopaminnya tinggi sehingga dia gampang berubah tergantung lingkungan eksternalnya. Atau dia estrogennya tinggi. Berarti berubahnya bukan tergantung eksternal, tapi berubahnya tergantung suasana hatinya sendiri. Anak yang estrogennya tinggi cenderung pelin-pelan, nggak bisa ngambil keputusan. Karena kalau dia dijelasin, misalnya ada yang ngasih seminar, musik itu penting. Waduh, dia jadi merasa kayaknya benar juga ya. Gitu. Tapi nanti ada yang seminar, matematika itu penting. Terus dia jadi mikir lagi, benar juga loh ya, kayaknya matematika penting juga. Nah gitu ya. Nah anak-anak seperti ini butuh waktu yang lebih lama untuk mengenali dirinya sendiri. Karena dia masih bingung sama dirinya sendiri. Jadi kita harus lebih bersabar untuk dengan anak yang tipenya meledak-ledak, karena anak seperti ini gampang berubah. Itu yang meledak-ledak. Atau anak yang moody tadi, bisa pemurung, bisa kebawa suasana hati. Yeah. Ini juga sulit untuk mengenal diri, butuh waktu lebih lama. Justru anak yang flat sama anak yang punya kemauan keras, itu lebih gampang. Mereka untuk mengenali diri sendiri itu kayaknya sudah tahu gitu. Oh, aku mah memang orangnya kayak gini. Aku tuh senengnya ini gitu. Dan dia tidak akan tergoyah siapapun. Ya. Jadi kita harus bersabar, tidak semua anak punya kecepatan yang sama untuk belajar mengenali dirinya sendiri. Ya. Jadi kita perlu membantu mereka. Ini ada satu lagi, Cik. Bagaimana dengan anak perempuan yang agak tertutup? Kalau ditanya mau kemana setelah selesai kuliah saat ini di food tech, ya kami coba arahkan ke perusahaan food dan farmasi dan lain-lain. Kira-kira solusinya gimana itu? Oke, berarti ini sudah kuliah dong anaknya ya? Sudah. Jadi gini, oke. Anak kita dari dini harus dilatih yang namanya skill kemandirian dan mengambil keputusan. Kalau itu tidak dilatih sejak dini, anak akan kesulitan pada saat nanti mereka sudah dewasa. Contoh, waktu masih balita, harusnya anak milih baju itu milih sendiri. Anak milih makanan misalnya itu milih sendiri. Milih tas atau milih sepatu atau milih apapun. Tetapi kadang-kadang mamahnya
itu yang punya taste lebih bagus dari anaknya gitu ya. Itu tuh kita gatal gitu loh melihat anak, aduh bajunya kok udah matching gitu ya. Malu kalau ke gereja tuh modelnya kayak gitu. Sehingga kita keputusan sendiri meskipun apakah salah ataukah nggak cocok sama selera kita. Tapi waktu kita ambil alih, sebetulnya kita sedang menghalangi anak ini untuk menjadi mandiri dan dewasa. Demikian juga nanti waktu sekolah, mamanya ambil alih lagi gitu loh. Anaknya besok ujian, loh yang tahu materi ujian kok mamanya gitu loh. Anaknya malah nggak tahu. Lalu mamanya yang sibuk gitu ya, sibuk nelponin guru, nelponin orang tua yang lain gitu ya, lalu ngajarin anaknya. Nah, sebetulnya ada banyak anak akhirnya tidak bisa mengambil keputusan. Salah satu ya, belum tentu karena ini, tetapi salah satunya karena dari kecil kita tidak melatih mereka dengan skill untuk mandiri ini, untuk mengambil keputusan. Gitu ya. Tetapi ada juga tipe anak yang memang sulit mengambil keputusan, yaitu tadi yang stylenya pelin-pelan tadi ya, yang estrogennya tinggi. Sehingga anak-anak seperti ini perlu kita dampingi. Ya, perlu kita latih. Jadi sebetulnya bisa. Jadi kalau saran saya, kalau dia sudah kuliah, ini sudah cukup dewasa ya, lebih baik kita ajak anak bicara dari hati ke hati, lalu kita kasih pertimbangan-pertimbangan. Nah, izinkan anak yang mengambil keputusan. Jangan orang tuanya yang bingung. Jadi anak belum lulus, kita sudah telepon teman. Bro, lu kan punya perusahaan ini ya, lu teh bisa nerima anak gua nggak gitu ya. Jadi kayak papa mamanya yang menyediakan jalurnya. Jangan ya. Yuk kita melatih anak kita pelan-pelan dia harus mengambil keputusan. Kita membantu jadi kayak apa ya? Kayak coach. Oke? Bedanya coach dengan pemain apa? Kalau pemain terjun di lapangan, kalau coach di pinggir lapangan saja sambil teriak-teriak, oke? Kalau anak kita sudah usianya dewasa, sudah usia kuliah, janganlah kita ikut main di lapangan. Kita ada di pinggir lapangan sebagai coach. Sehingga anak kita mau jatuh, mau apa, dia belajar menjadi bertanggung jawab untuk hidupnya. Gitu ya, tidak pernah ada kata terlambat. Jadi Bapak Ibu bisa memulai dengan memberikan alternatif. Kalau menurut Mama nih ya, kayaknya ada 3 nih opsinya. Company yang terkait sama A, B, atau sama C. Menurut kamu gimana? Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi anak dilatih untuk berpikir lebih mandiri. Ada lagi mungkin Pak David? Ada, Cik. Yang ini. Anak saya menurut saya mampu, tapi tiba-tiba dia putus tengah jalan, mutung. Padahal masih dalam tahap awal belajar gitar dan basket. Hanya gara-gara kecentok gurunya. Ini anak cowok nggak bisa diem semenit pun, selalu bergerak. Saya rayu-rayu agar dia latihan lagi agar ada kegiatan lain selain belajar di sekolah. Nilai KKM lumayan, bukan ngepas KKM. Nah, bagaimana menyikapinya, Bu? Oke, mungkin kalau saya bisa tahu umurnya ya, karena usia itu penting untuk mengetahui kedewasaan seorang anak. SMP. Tapi kalau SMP nih Bu rasanya. Oke, SMP kayaknya ya. Oke, wah anak SMP ini memang ya begitulah modelnya gitu ya. Jadi kita harus sadar ini anak belum dewasa ya karena memang belum. Di usia SMP itu prefrontal cortex-nya tuh baru tumbuh. Nah, anak yang prefrontal cortex-nya baru tumbuh itu emosinya kacau balau. Kalau ngejudge orang itu lebih banyak salahnya daripada benernya. Makanya itu kenapa anak remaja selalu bentrok sama orang dewasa. Karena kematangan emosinya itu masih jauh dan sering salah paham. Oke. Nah sekarang kalau ngelihat dari informasi orang tua, anak cowok tidak bisa Jepang tapi nggak suka Mandarin. Padahal di Jepang itu belajar kanjinya sama persis dengan yang bahasa Mandarin. Karena dia kecentok sama guru Mandarin waktu dia masih kecil. Nah,
Sayang kan? Coba seandainya dia mendapatkan guru yang betul, mungkin dia nggak masalah belajar Mandarin, belajar Jepang. Sekarang tuh dia antipati sama yang namanya belajar bahasa Mandarin. Tapi mencintai yang namanya belajar bahasa Jepang. Bukan aneh. Kenapa dia tertarik Jepang? Ya, salah satunya karena anime gitu ya. Salah satunya mungkin karena beberapa apalah teknologi, kayak dia seneng robot lah, seneng Gundam. Itu yang dia dapat waktu dia remaja dan akhirnya dia mencintai itu, ya. Jadi buat anak remaja penting sekali relasi yang dia bisa masuk sehingga intelijensinya dikembangkan. Salah satunya kita harus pinter-pinter cari guru les, mentor, kakak rohani, atau siapapun itu yang bisa masuk ke dunia anak remaja. Ini tidak gampang. Tapi kalau kita bisa dapat orang-orang seperti itu, wah itu potensi anak-anak kita akan melejit luar biasa. Gitu ya. Mungkin orang tuanya harus agak sedikit bersabar. Kalau nggak cocok sama satu guru les, carilah guru les yang lain. Gitu ya. Terus tadi juga ada nilai KKM-nya lumayan. Nah, saya sependapat dengan Bapak atau Ibu yang nanya ini. Anak kita jangan terlalu dituntut melebihi yang seharusnya. Kalau dia memang istilahnya KKM saja sudah bisa memenuhi, lebih baik energinya dipakai untuk mengembangkan bakat minat yang non akademik. Kecuali anak Bapak Ibu seperti anak saya yang jadi. Itu memang dari sononya, istilahnya IQ-nya sudah bagus, dan passion-nya, kecintaannya, intelligence yang dia pilih memang di bidang itu. Barulah anak yang seperti ini kita push untuk optimal di akademik. Kalau enggak perlu, Bapak Ibu. Lebih baik anak ini lulusnya KKM, tapi dia punya kompetensi di bidang-bidang tertentu. Apa saja itu? Mau masak kek, mau keterampilan, mau sports, mau apapun gitu ya. Itu nanti akan berguna di dalam hidupnya. Gitu ya. Semoga membantu. Ya. Nah, terus ada yang berikutnya, Ci. Tapi tadi itu sinyal saya kan hilang tuh. Langsung mati. Nah, saya minta tolong tadi ditulis lagi nih. Atau ini dulu. Apakah ada tes intelijen atau personality dan berapa persen tingkat akurasinya ya? Apakah ada kemungkinan realita menyimpang dari hasil tes itu? Oke, terima kasih. Semua tes itu dibuat dengan tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, contoh, suami saya itu lulusan matematika dan dia biasa ngelatih juga dulu siswa ya, anak-anak SMA untuk olimpiade dan segala macam. Tapi pernah dalam satu masa dia tes IQ itu baru dari luar kota dan segala macam. Ini waktu masih usia kuliah dulu. Jadi Bapak Ibu, semua tes itu pasti ada syarat dan ketentuan berlakunya. Sehingga kalau syarat dan ketentuan berlaku ini tidak kita perhatikan, maka hasilnya tidak seperti yang disajikan oleh hasil tes itu. Jadi bijaksanalah di dalam kita mengikutkan anak kita dan di saat kita tuh menerima hasil tes. Saya kasih contoh. Waktu anak saya yang pertama ya masih TK, itu ada syarat tes IQ sebelum anak-anak ini masuk ke SD. Ya, Bapak Ibu, saya bisa nebak hasil IQ anak-anak hanya dengan melihat wajah orang tuanya keluar dari ruangan kelas, gitu ya. Kalau keluar dari ruangan kelas wajahnya flat, itu berarti anaknya nilainya rata-rata. Oke? Kalau senyum sedikit, itu berarti superior. Kalau senyumnya lebar, itu berarti antara very superior atau jenius. Dan itu terbukti. Kalau yang cenderung ngomel-ngomel, itu berarti anaknya antara rata-rata atau ke bawah. Gitu. Karena mereka nggak terima anaknya diomongin, istilahnya nilainya itu rata-rata. Jadi, hasil tes ini membutuhkan kesiapan orang tua. Ada kalanya hasil tes membuat orang tua ini down, kita nggak siap. Lalu kita punya
cara pandang kepada anak yang berubah gara-gara hasil tes. Nah, ini bisa lebih berbahaya daripada hasil tesnya itu sendiri. Karena itu, saya pribadi tidak menyarankan anak dites terlalu dini dengan jenis-jenis tes yang sifatnya formal. Karena itu akan mempengaruhi emosi Bapak Ibu. Saya lebih cenderung anak-anak dari kecil itu lewat observasi yang sifatnya deskriptif. Itu lebih sehat untuk emosi Bapak Ibu. Ini saya ngomong dari kepentingan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kalau dapat hasil yang deskriptif, Bapak Ibu tuh bisa lebih fokus untuk ngembangin anak-anak. Tetapi kalau Bapak Ibu dapat hasil tes yang sifatnya itu formatif, Bapak Ibu cenderung ngejudge anak. Aduh, ternyata anakku nggak pintar, gitu ya. Aduh, ternyata anakku mah ternyata normal. Ini mah kok nggak kayak bapaknya, gitu ya, atau kok nggak kayak mamanya. Nah, itu akan mengganggu nanti seluruh masa depan anak. Saya sarankan lebih baik deskriptif. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik, nanti saya bisa bantu dengan tes yang sifatnya lebih ramah tadi ya, yang deskriptif. Sebetulnya yang saya kasih itu, yang outline itu ya Pak David ya, itu Bapak Ibu bisa pakai untuk melihat anak-anak Bapak Ibu. Itu kan ada item-itemnya ya. Kalau word smart itu gini, apakah anak saya suka membaca misalnya, atau suka ngomong, atau apa, suka ngarang, atau apa. Nah, coba dilihat item-item di situ. Kalau anak Bapak Ibu kayaknya banyak memenuhi item-item yang di situ, oh oke. Berarti anak saya, sekali lagi ini secara deskriptif ya, oh kayaknya anak saya word smart-nya tinggi nih. Gitu ya. Ini contoh aja. Jadi kalau Bapak Ibu tanya apakah sejauh mana tes itu valid, semua tes itu ada term and condition-nya. Itu yang kita harus perhatikan. Kalau kita tidak paham itu, lebih baik jangan. Karena nanti hasil tes itu akan membuat Bapak Ibu sendiri yang kacau pikirannya. Gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada anak yang dibilang suruh masuk jurusan kimia gitu. Anaknya bilang, aku nggak suka kimia. Apakah itu hasil tesnya salah? Enggak. Hasil tesnya nggak salah. Tetapi cara membacanya nggak boleh kayak gitu. Hasil tesnya itu hanya menunjukkan kemampuan anak di bidang mana. Tetapi hasil tes ini nggak bisa melihat passion anak gitu loh. Contoh kayak anak saya. Anak saya IQ-nya jelas tinggi gitu kan. Kemampuan dia berpikir logis tinggi. Tapi passion-nya di sastra sama art. Ya sudah. Itu mau dipaksa suruh masuk jurusan mesin gitu. Ya nggak enjoy. Ya nggak enjoy gitu ya Bapak Ibu. Semoga itu bisa menjawab. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu, apakah personality ini dapat berubah atau bergeser? Misalnya ada anak yang waktu kecilnya kesannya percaya diri, tapi besarnya justru minder. Oke, Bapak Ibu, kalau dari teori yang tadi kita ambil dari Helen Fisher, itu bicara tentang personality types itu dari zat kimia yang ada di otak kita, maka itu sifatnya adalah permanen, ya. Tetapi yang permanen kan zat kimianya, gitu. Ada kalanya lingkungan itu memaksa anak untuk menjadi tidak seperti dirinya. Sehingga akhirnya anak terpaksa tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi akhirnya anak ini berusaha memenuhi ekspektasi lingkungannya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi personality aslinya tetap ada di dalam diri dia. Di mana nanti kalau dia ketemu lingkungan yang mendukung dia, maka dia akan menjadi dirinya yang asli. Kalau dia ketemu lingkungan yang membahayakan dia, yang menekan dia akan menyembunyikan personalitinya yang asli demi keselamatan dia. Ya sudahlah, aku daripada dia apa-apain gitu ya, aku nurut aja, aku harus jadi anak yang kayak gini. Tapi itu hidup kayak gitu itu menderita. Hidup kayak gitu itu hidup yang pakai topeng, gitu loh. Kasihan kan anaknya kalau kayak gini. Apakah kita mau anak kita itu dipaksa hidup istilahnya pakai topeng seperti yang kita kehendaki? Jangan. Karena tadi kita membaca juga dari bagian firman Tuhan, anak dengan dopamin yang tinggi, dengan dopamin yang banyak, itu nanti Tuhan akan pakai untuk dia itu berani merintis sesuatu. Untuk dia itu punya inovasi.
untuk dia tuh punya keberanian mendobrak hal-hal yang lama. Ya, itu panggilan dari anak-anak dengan dopamin tinggi. Semua misionaris itu dopaminnya tinggi. Kalau enggak, dia nggak akan jadi misionaris. Gitu ya. Sedangkan semua pemimpin yang ada di gereja besar, itu pasti semua builder. Kalau enggak, itu gereja sudah berubah. Gitu ya, sudah ganti-ganti terus. Tetapi tipe builder itu adalah tipe yang memelihara. Ini orangnya flat. Jadi dia menjaga keseimbangan. Membuat segala sesuatunya itu stabil. Semua organisasi besar butuh orang yang serotoninnya tinggi, yang nggak pelin-pelan, yang nggak gampang berubah. Tetapi semua pengusaha, nah ini lain lagi ya, pengusaha butuh yang dopaminnya tinggi, yang berani mencoba hal-hal yang baru, yang harus berani inovasi. Gitu. Orang juga yang testosteronnya tinggi itu Tuhan yang ciptakan untuk jadi pemimpin. Gitu. Yang estrogennya tinggi itu untuk care dengan sesamanya. Sehingga kalau kita perhatikan, semua personality itu indah. Tetapi mereka masing-masing punya perannya. Nggak bisa yang estrogennya tinggi, kita paksa, gitu ya. Jadi seperti yang testosteronnya tinggi. Nggak bisa. Nanti dia capek, dia berbeban berat. Dia nggak sanggup menanggung beban itu, karena itu bukan bidangnya. Gitu ya. Sehingga kalau kita mau memahami personality anak, mau menerima tipikal dia, lalu kita juga membantu ya, mengkondisikan anak ini untuk mengembangkan intelligence yang sesuai dengan diri anak, maka dia akan berhasil loh, dan dia enjoy. Gitu ya. Itu mungkin apa ya, terakhir ya, pertanyaan terakhir yang saya jawab. Cobalah kita untuk tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita mendorong, kita membantu anak mengenali diri dia seperti yang Tuhan itu sudah kasih basicnya itu. Tugas dia adalah mengembangkan itu, ya. Ini sih orang yang sama sih, Ci, yang bertanya tadi. Oke. Itu kalau tidak salah kalau tidak salah ada juga mengelompokkan personality seperti sanguin, melankolik, kolerik, flematik. Apakah itu pengelompokan saja atau gimana? Betul. Ada banyak sekali teori tentang personality, tetapi kenapa saya suka Helen Fisher? Karena Helen Fisher itu bicara personality dari sisi biologis, yaitu zat kimia yang memang ada di dalam diri kita. Sedangkan teori personality seperti yang sanguin, melankolis, kolerik itu dasar ilmiahnya masih dipertanyakan. Itu kok bisa bagi 4 itu berdasarkan apa? Bukan berarti ini salah gitu ya, tetapi orang yang membagi ini itu berdasarkan outputnya di lapangan. Seperti tadi kita mengelompokkan IPA, IPS, art. Itu bukan berarti otaknya dibagi ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan art. Bukan seperti itu. Oke? Demikian juga dengan Howard Gardner. Waktu Gardner itu membagi intelligence, itu bukan pakai otak lalu dibagi 8 gitu ya. Tidak. Gardner itu melihatnya dari sisi culture. Oh, masyarakat kita ini gitu ya, bisa dikelompokkan, ada yang pinternya itu word smart, ada yang logis smart, ada yang kinestetik, ada yang nature gitu ya, berdasarkan potret realita. Tetapi Helen Fisher tidak. Helen Fisher betul-betul berasal dari zat kimia yang ada di dalam otak kita, maka zat kimia inilah yang akan mendorong kita punya sikap dan perilaku tertentu berdasarkan zatnya itu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara biologis gitu ya, secara ilmu biologi. Itulah kenapa saya suka pakai teori personality-nya dari Helen Fisher. Tapi kalau ngomong intelligence itu bukan sesuatu yang built-in di otak, tetapi intelligence itu bisa dikembangkan, gitu ya, bisa ditingkatkan. Maka untuk intelligence kita pakai teori yang sifatnya itu adalah terkait dengan komunitas, terkait dengan lingkungan, terkait dengan culture, bukan urusan biologis. Kalau intelligence, ya, kalau personality, ya itu urusan biologis. Itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak, Cik. Banyak hal yang mencerahkan kita gitu ya, sehingga
kalau saya ingat-ingat beberapa pembicara yang lalu gitu kan ya, yang pertama pernah bilang, Bu Lydia pernah bilang kita nggak bisa lagi mengajar anak kita dengan cara nursery, tapi lebih ke mentoring begitu kan, mendampingi. Ya, Terus yang kedua, waktu Bu Ana juga bilang bahwa kita itu mendampingi anak-anak kita untuk menemukan tujuan atau rencana Tuhan dalam hidup anak-anak kita itu, begitu kan. Nah, dan hari ini kita lebih diperlengkapi gitu ya, bagaimana menolong mendampingi anak-anak kita untuk menemukan tujuan yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka itu, seperti itu. Nah, terima kasih banyak buat minta tolong Kak Linda ya untuk menutup dalam doa gitu dan mendoakan juga pelayanan Ibu Melani begitu. Kak Linda, mana Kak Linda? Oh ya ini. Terima kasih Bu Melani ya untuk pembahasan yang sangat menjadi berkat buat kami semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh dibukakan bahwa Tuhan telah menyediakan dan mempersiapkan anak-anak kami untuk pekerjaan yang baik. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami sebagai orang tua, sehingga kami sebagai orang tua boleh membimbing anak-anak kami menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka dan boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupannya di masa mendatang. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Melani yang telah menyampaikan pembahasan mengenai hal ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Ibu Melani dan juga keluarga, suami dan anak-anaknya, supaya semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, buat Bapak, Ibu dan kakak-kakak yang merasa diperlengkapi, kita kasih jempolnya. Atau pakai ini emoticon. Nah. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Begitu. Nah, kasih jempol ini. Ya. Nah, minggu depan kita akan melakukan parenting tapi hari Minggu, karena Pendeta Riani dari GKI Pondok Indah bisanya hari Minggu gitu ya, tentang revolusi parenting gitu. Ada dua bahan, yang pertama itu bahasa cinta, yang kedua bahasa perasaan gitu. Ya, semoga ini juga akan memperlengkapi kakak-kakak dan Bapak Ibu sekalian dalam mendampingi anak-anak ataupun remajanya seperti